Gadis itu tiba-tiba merasakan dorongan luar biasa untuk keluar dari mobil. Sang supir fokus membantunya, tak menyadari bocah itu berdiri di tengah jalan. Dengan panik ia membanting setir untuk menghindarinya. Tapi bus itu kehilangan kendali dan terhempas dari jalan raya. Saat malam tiba, seorang gadis merangkak naik dari tebing dan berjalan pulang di sepanjang jalan. Claire mendengar suara ribut-ribut di lantai atas dan turun mendapati seorang gadis mengobrak-abrik lemari es. Ketika gadis itu berbalik, Claire membeku. Bukankah ini putrinya Kamaya? Tapi Kamaya telah meninggal dalam kecelakaan mobil 4 tahun lalu. Jangan marah padaku. Itu bukan salahku. Sesuatu yang sungguh aneh terjadi. Kamaya seolah tak menyadari ingatannya, hanya membentang mundur 1 jam. Tak menyadari ia telah mati selama 4 tahun. Claire perlahan bergerak mendekati Kamaya. Mencoba melihat lebih baik, Kamaya menatap kosong bingung. Setelah makan, telah makan. Ia naik ke atas untuk mandi, dan Claire diam-diam mengikuti. Tepat ketika ia hendak membuka pintu kamar mandi, Kamaya tiba-tiba menariknya terbuka. Bisakah kau bawakan kamar mandiku tolong? Jantung Claire berdebar kencang. Ia cepat-cepat berbalik dan memasuki kamar Kamaya. Buru-buru meletakkan semuanya kembali pada tempatnya. Takut Kamaya menyadari ada sesuatu yang aneh. Setelah menyerahkan kamar mandinya pada Kamaya, terima kasih, Claire diam-diam turun ke bawah. Pikirannya masih kacau, dipenuhi keraguan dan kecemasan. Sehingga ia cepat-cepat memanggil mantan suaminya. Pada awalnya ia tak mempercayainya. Berpikir ia hanya terlalu merindukan Kamaya dan kehilangan akal. Tapi ketika ia sampai di kamar mandi dan mendengar air mengalir, ia membuka pintu dan mendapati seseorang di dalam. Sedang apa kau keluar? Keduanya berdiri tertegun di sana, tak sanggup menjelaskan apa yang terjadi. Ketika Peter sampai di rumah, Claire segera memberitahunya bahwa Kamaya telah kembali. Peter tertegun menatap mantan suaminya dengan campuran emosi yang tak bisa ia ungkapkan. Claire mengenalkan Peter sebagai dokter, dan ia ingin bertanya soal kecelakaan itu. Kamaya tak bisa mengingat apapun. Katanya, ia tak ingat waktu itu, dan terbangun tanpa tahu di mana ia berada. Kamaya berkata ia lelah dan memintanya pergi. Nanti malam, Rina pulang dan tiba-tiba terdengar ketukan dari dinding. Ia berhenti dan mendengarkan dengan seksama, lalu mendengar 2 ketukan lagi. Membuatnya terlonjak. Dengan hati-hati ia mendekat dan menempelkan telinganya ke dinding. Merespon dengan 2 ketukan. Tak lama kemudian ia mendengar gema dari seberang. Saat itu pintu Rina terbuka dan ia melihat Kamaya, menyebabkannya kembali tersandung saking kagetnya. Kamaya tampak bingung juga, merasa bahwa gadis di hadapannya terlalu mirip adiknya yang telah meninggal. Rina tak bisa memahaminya. Dia adalah saudara kembar. Jadi mengapa Kamaya tiba-tiba tumbuh begitu besar? Tapi ini baru awal dari kejadian-kejadian aneh.